Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama dengan saya Bayu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat slow motion pada DaVinci Resolve 16. Oke teman-teman, pada dasarnya slow motion itu ada beberapa cara pada DaVinci Resolve dan di sini kita akan belajar bersama menggunakan 3 cara membuat slow motion pada DaVinci Resolve 16. Oke baik teman-teman, jadi di sini kita sudah sediakan footage-nya, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya untuk slow motion itu sangat-sangat disarankan, bahkan sebenarnya harus ya, menggunakan footage yang dia direkam dengan 60 fps atau 60 frame rate per second. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu fps, yaitu kamera menangkap 60 gambar dalam 1 detik atau per secondnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya footage 30 fps, itu artinya kamera menangkap 30 gambar dalam 1 detik ya, atau 24 fps ya, berarti 24 gambar dalam 1 detik. Nah kenapa harus 60 fps atau bahkan kalau bisa di atasnya agar bisa benar-benar slow motionnya itu halus teman-teman. Yaitu kalau dia dibuat slow motion, jadi kalau dia 60 fps ke atas, ketika kita buat dia jadi slow motion maka gambarnya menjadi halus ya, benar-benar halus ya. Kalau dia 30 fps umumnya sih patah-patah. Nah seperti itu teman-teman. Nah, berhubung di sini footage kita hanya ada 30 fps ya. Kenapa kini di sini kita contohkan 30 fps ya, teman-teman? Karena kebanyakan dari kita kan jarang ya ada punya kamera yang punya fitur 60 fps ke atas, dan rata-rata kita juga syuting dengan handphone ya, yang rata-rata itu menggunakan 30 fps ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir, di DaVinci Resolve itu tidak masalah ya, bisa diatasi ya pada fitur DaVinci Resolve. Nah, jadi 30 fps pun tidak masalah, walaupun nanti ada sedikit kekurangan, tapi itu tidak terlalu terlihat kok. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini teman-teman, kita sudah sediakan footage ya, 30 fps ya, bisa dilihat teman-teman di metadata 30 fps ya. Nah, seperti ini ya footage-nya. Nah, jadi di sini footage originalnya seperti ini ya, di jalan raya mobil yang sedang berkendara. Oke baik, di sini kan kita akan menggunakan 3 cara pada DaVinci Resolve untuk membuat slow motion, maka kita akan bagi 3 aja footage-nya. Kita menggunakan satu footage yang sama, kita bagi 3 seperti ini. Oke baik, kita jarangkan dulu. Nah, kita mulai dari langkah pertama teman-teman. Nah, jadi footage yang pertama ini akan kita buat slow motion ya. Cara pertama adalah teman-teman, kita klik kanan ya pada footage-nya, lalu teman-teman change clip speed. Ya, seperti ini kita klik. Lalu teman-teman ubah di sini bisa menjadi 50 ataupun 25 ya teman-teman. Di sini kita ganti aja menjadi contohnya 30 ya, 30%. Nah, lalu fade correction ini kita hilangkan checklistnya agar suaranya kalau teman-teman disesuaikan ya. Kalau dia kita tetap pitch-nya kita hilangkan checklistnya agar dia ketika dibuat slow motion suaranya juga mengikuti frame-nya seperti itu. Lalu reveal sequence-nya ini kita centang ya. Kenapa? Agar sequence-nya otomatis mengikuti berapa persen panjang ya. Artinya ini kita perlambat 30%, artinya dia otomatis mengikuti ya, seperti itu. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Nah, ini cara pertama teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini footage-nya sudah kita perlambat sebesar 30% ya. Nah, kita play. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini patah-patah ya playback-nya. Nah, kenapa? Karena kita syutingnya menggunakan footage 30 fps, bukan berarti laptopnya nge-lag atau laptop teman-teman nge-lag. Tidak, tapi karena kita syuting di 30 fps. Nah, baik. Caranya bagaimana agar dia smooth? Ya, di sini ada fitur ya yang di software lain itu juga seperti Adobe Premiere CC 15 ya, 2015 itu juga ada fitur ya yang sama juga di sini. Di sini kita ke inspektor ya, lalu teman-teman ke bawah sini retime and scaling kita klik. Lalu teman-teman pada retime proses di sini kita ubah menjadi optical flow. Nah, ini fiturnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya, bisa menjadi lebih smooth ya. Teman-teman bisa lihat. Dia jadi lebih lebih smooth ya ketika optical flow diaktifkan. Nah, namun kekurangannya adalah kalau footage-nya itu pergerakannya terlalu cepat teman-teman dan kita buat slow motion, nah maka akan terlihat seperti jelly-jelly gitu ya. Tapi di sini tidak terlalu terlihat, tapi teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, bisa dilihat ya seperti ada jelly-jelly gitu ya.
Nah, oke, kita fitkan aja. Nah, tapi itulah memang dia kenapa kita sarankan syuting di 60 fps. Nah, tapi kalau 30 fps juga bisa, tapi konsekuensinya seperti ini. Nah, ini cara yang pertama, teman-teman. Oke, kita lanjut ke footage yang selanjutnya. Kita akan menggunakan cara yang kedua, teman-teman. Caranya berbeda dari yang pertama. Kita klik kanan, lalu teman-teman pergi ke mari ke retime control. Nah, kita klik ya seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman ada garis putus-putus ya, seperti tanda panah. Teman-teman bisa menggunakan dua cara di sini ya. Pertama, di sini terlihat ya, ada tanda panah ke bawah ya. Kita klik, lalu teman-teman kemari change speed, lalu teman-teman bisa misalnya 50% atau 25 seperti ini. Nah, otomatis dia memanjang sama seperti ini, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, karena kita syuting di 30 fps, maka dia juga akan patah-patah. Maka teman-teman pergi ke optical flow-nya. Kita klik di sini, lalu retime prosesnya kita ubah ke optical flow seperti ini. Maka otomatis dia akan menjadi smooth ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu teman-teman, kita Ctrl Z dulu ya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan. Jadi di sini teman-teman, pada footage yang kedua tadi kan kita ubah ya, sudah ke retime controlnya kita tampilkan. Teman-teman bisa menggunakan tanda panah ini untuk mengatur speednya. Nah, yang sudah disediakan, atau teman-teman bisa mengaturnya sendiri, teman-teman. Ini kan standar nih, tanpa pengurangan kecepatan. Teman-teman bisa perpanjang atau di stretch sendiri sesuai keinginan teman-teman, yaitu dengan cara di stretch ya, tapi dengan lihat tanda panah kanan kiri, yaitu di bagian atas ini, lalu teman-teman tarik ya. Nah, di sini terlihat penambahan ya, pengurangan. Nah, di sini juga sudah jadi slow motion. Ini terserah teman-teman mau kecepatannya seberapa. Dan di sini teman-teman bisa lebih leluasa sebenarnya ya, lebih leluasa untuk jarak atau durasi yang di pada timeline teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat ya. Lalu kita optical flow. Nah, seperti ini ya, jadi smooth ya. Oke, kita ulang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada pada retime curve ini ada bisa dari sini change speednya atau dari manual seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman tergantung teman-teman lebih ke seneng yang mana caranya seperti itu ya. Oke, cara pertama sudah, cara kedua sudah, lalu kita cara yang ketiga. Nah, cara ketiga ini teman-teman kita kemari ya. Teman-teman klik di sini, lalu klik kanan pada footage-nya, lalu kita aktifkan retime curve-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita besarin dulu. Ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kita klik ya, ini tanda panah ke bawah, kita klik. Di sini retime frame-nya kita aktifkan dulu ya, retime speed-nya seperti ini. Nah, lalu retime frame-nya kita hilangkan centangnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini kan tanpa pengurangan kecepatan ya, masih standar ya, masih original. Lalu teman-teman, kalau misalnya di sini sebenarnya caranya seperti time remapping ya, atau speed ramping kalau orang bilang. Nah, jadi caranya di sini misalnya teman-teman bisa kalau mau membuat dia slow motion saja, langsung aja nih turunkan ke bawah ya. Turunkan ke bawah, maka otomatis dia juga akan menjadi kita klik tahan ya, pada garisnya akan menjadi lambat ya, jadi slow motion. Nah, seperti itu ya. Kita kasih optical flow. Nah, oke. Nah, sama ya caranya. Jadi ada tiga cara ya. Nah, seperti itu. Terserah teman-teman di rumah mau cara yang mana untuk membuat slow motion pada DaVinci Resolve ya. Di sini intinya jangan lupa kalau kita syuting di 30 fps ke bawah, maka harus ya menggunakan optical flow ya. Tapi kalau kita syuting di 50 fps ataupun 60 fps ya tidak perlu optical flow ya, karena frame rate-nya sudah tinggi dan bisa dibuat menjadi slow motion dengan mudah ya tanpa optical flow. Oke, baik teman-teman, jadi itu ada tiga cara membuat slow motion pada DaVinci Resolve 16. Oke, kita kembalikan dulu ke posisi semula. Yang ini kita retime curve-nya kita hilangkan. Oke, kita periksa dulu semuanya apakah sudah slow motion ya.
Ini sudah slow motion. Oke, yang footage kedua dengan cara yang kedua tadi ini juga sudah slow motion. Dan yang ketiga ini ya. Oke, optical flow-nya belum ya tadi. Oke. Sudah slow motion juga. Oke, baik teman-teman. Jadi sampai di sini dulu tutorial kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya. Nah, kita sarankan ketika melihat tutorial langsung praktekkan agar tidak lupa dan ilmunya lengket ya. Oke, baik teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request untuk buat tutorial selanjutnya, teman-teman bisa tulis di komentar di bawah. Dukung terus channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.